Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah semua bernapas memuji dan menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Oke, shalom. Bagi yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Guru PAUD. Tadi undang untuk bergabung dengan live sebagai tamu. Ya. Terima kasih. Hari ini saya mau live khususnya bicara tentang mengapa Yesus harus mati. Jadi tidak diskusi, tapi saya menyampaikan fakta kematian dari Yesus Kristus. Tapi yang paling penting buat kita, mengapa Yesus harus mati. Mungkin orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tentu ini sudah bisa menjawab ya, atau mungkin juga masih ada kebingungan di antara orang Kristen. Tapi pertanyaan ini juga masih sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya ataupun non-Kristen ya. Yesus mati baru diperingati oleh seluruh umat Kristen ya. Kristiani hari Jumat kemarin tanggal 18 ya, baru saja 1 hari berlalu, lalu besok akan merayakan kebangkitan Kristus ya. Nah, mungkin teman-teman kita yang lain yang belum paham atau belum mengerti hal mengapa Yesus harus mati, mungkin mereka mengatakan apa kepentingannya Yesus harus mati kan gitu ya. Nah, apakah kematian itu adalah suatu kekalahan ya dari Yesus gitu ya. Nah, ini penting kita bersama-sama. Sudah banyak yang bergabung. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Maaf kalau saya tidak mengajak untuk berdialog, termasuk teman-teman yang mungkin yang bukan orang Kristen ya. Saya mau menyampaikan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan yang saya pahami dan juga yang saya yakini, sesuai dengan apa yang sudah saya percaya. Oke. Mengapa Yesus harus mati? Oke, baik. Mari kita lihat bersama-sama. Tentu saya harus mulai dengan satu dasar kitab suci atau ayat Alkitab. Ya, diambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Roma 5 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kita mempercaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Dialah Tuhan, Dialah juru selamat, bahkan Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi pertanyaannya, kalau Dia Tuhan kok bisa mati? Nah itu. Kok Tuhan mati kan gitu, masih ditanyakan oleh beberapa teman ya. Kok Tuhan mati? Maka saya mengatakan hari ini bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan tidak akan pernah mati. Tuhan itu hidup untuk selama-lamanya. Tuhan itu ya kekal. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada, bahkan Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak disebabkan
oleh siapapun. Dia bahkan Tuhanlah penyebab dan penopang segala sesuatu. Ya. Jadi yang mati itu siapa? Adalah Yesus Kristus sebagai manusia. Ya, firman Tuhan sudah jelas mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan juga di ayat 14. Ya. Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dia memiliki dua sifat, satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang sering sebagai anak Allah atau anak domba Allah. Karena kalau bicara tentang anak domba Allah itu berbicara tentang pengorbanan. Kalau disebut sebagai anak Allah berarti sesuatu yang diutus ke dunia ini, bukan Allah beranak ya. Ya, firman yang telah diutus karena Bapa itu tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, Yesus Kristus menjadi manusia. Jadi satu pribadi, dua sifat, yaitu sifat ilahi dan juga sifat insani, manusia. Jadi siapa yang mati? Ya, manusianya. Oke. Ya, manusianya yang mati. Tuhan tidak pernah mati, ya. Oke, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini rahasia yang luar biasa ya. Jadi yang bisa memahami itu hanya yang dikaruniakan iman, dikaruniakan pengertian oleh Roh Kudus. Mari kita bersama-sama. Ya, jadi kita perhatikan. Nah, Yesus disalib. Ya, sebelum disalib tentu dia mengalami penderitaan penyiksaan yang luar biasa setelah diserahkan oleh para imam, ahli Taurat kepada orang Romawi, tentara Romawi, ya mengalami penyiksaan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dicambuk, seluruh tubuhnya penuh dengan lumuran darah, bahkan sebagian dagingnya tercabik oleh karena cambuk yang tajam itu yang ada di ujungnya itu bagaikan paku ya, atau yang bisa mencabik itu ya. Dalam perjalanan dia menderita bawa salib ya, sampai nanti dia di Bukit Golgota, yaitu di mana Yesus disalibkan dengan dua penjahat di kiri dan kanan, Yesus ada di tengah-tengah. Ya, luar biasa. Yesus dipaku, kakinya dipaku, tangannya, dan dimahkotai dengan duri di kepalanya. Yang berdiri tegak salib itu ada Yesus tersalib di sana. Luar biasa. Ya. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, tapi saya tidak sebutkan karena itu bukan menjadi topik kita. Ya. Ketika dia disalibkan, Yesus berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan itu adalah perkataan yang penuh kasih kepada manusia yang telah menyiksanya, yang telah menyalibkannya. Satu perkataan yang terakhir dari Tuhan Yesus karena ini berkaitan dengan topik kita hari ini. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai, artinya sudah sempurna. Pekerjaan Yesus tengah-tengah dunia ini dengan dia disalibkan untuk apa? Menebus dosa manusia. Jadi salib itu adalah simbol cinta, kasih Tuhan. Jadi salib itu bukan simbol dari kekalahan seperti yang dikatakan oleh orang lain, tapi simbol kasih di mana Yesus berkorban bagi manusia yang berdosa. Di hari ini kita belajar bersama-sama ya, kita mau memandang salib Yesus. Dunia mungkin memandangnya sebagai lambang kelemahan. Ya, seorang Mesias yang telah tergantung di kayu salib. Bagi kita yang percaya, tentunya salib bukan kegagalan, bukan kelemahan, melainkan puncak kasih Allah kepada kita, Allah kepada manusia. Itulah puncak kasih, klimaks dari kasih Tuhan yang telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus yang harus berkorban. Dia harus menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia sebagai pengganti kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa Yesus harus mati?
Bukankah Allah Maha Kuasa bisa menyelamatkan manusia tanpa harus berkorban, dengan mengorbankan darah, dengan harus disalibkan? Jadi apa yang membuat salib itu begitu penting? Ya, bagi orang mungkin salib itu tidak penting, tapi bagi kita salib itu adalah perkara yang sangat penting. Jadi mengapa Yesus harus mati? Tentu yang pertama untuk menggenapi rencana Allah. Untuk menggenapi rencana Allah. Karena penderitaan, kematian, termasuk kebangkitan Kristus, itu jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus mati itu bukan karena kebetulan, bukan karena kekalahan, melainkan karena rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sejak awal Allah sudah merancang jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hal ini semua diceritakan dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya pasal 53. Di sana sangat jelas. Ya. Jadi perkirakan ribuan tahun sebelum Yesus datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini, itu sudah dinubuatkan oleh nabi, salah satunya Nabi Yesaya. Apa yang dinubuatkan? Penderitaannya. Dia disiksa, dia disalibkan, dia mati, bahkan sampai bangkit di hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tentu Yesaya menubuatkan itu karena Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya, penerangan kepadanya. Tuhanlah yang memberitahukan itu kepada Yesaya. Dan juga ada di kitab yang lain, di kitab Mazmur. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Karena Yesus harus berurusan dengan manusia yang berdosa. Kita yang berdosa. Ya, dikatakan Alkitab Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Siapa di antara kita manusia yang berani berkata tidak berdosa? Tidak ada berani. Tidak ada yang berani. Karena memang sadar bahwa semua manusia berdosa. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Kematian. Jadi manusia yang berdosa itu terancam dengan kematian. Bahwa manusia akan mengalami namanya kematian. Bahkan bisa dikatakan kematian untuk selama-lamanya, berarti kebinasaan. Binasa akibat dari dosa. Siapa yang berikan kepastian di dunia ini bahwa dia tidak akan pernah mati? Ada nggak? Tentu tidak ada ya. Barangkali siapapun dia. Mau tokoh agama, pemuka agama, orang yang sudah terkenal, orang kaya, memiliki segala-galanya, mungkin orang nomor 1 di negara masing-masing, ya, dan yang lain. Semuanya pasti mati. Pasti mati. Itu mengapa? Karena akibat dari dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus, yaitu Yesus Kristus, mati karena berurusan dengan kematian, yaitu manusia. Jadi dosa itu bukan hanya segala perkara kecil. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah, kesucian Allah. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Akibat dari dosa itu, manusia mengalami namanya kerusakan total. Tidak memiliki lagi hubungan dan persekutuan dengan Allah. Sejak manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam perbuatan dosa, terpisah dari Allah. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Ketika Tuhan berkata, setelah mereka ditempatkan di Taman Eden, semua buah pohon yang di Taman Eden ini boleh kamu makan.
kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Jika kamu makannya maka engkau akan mati. Tuhan sudah mengatakan jawab, engkau akan mati kalau melakukan pelanggaran, mati kalau tidak taat kepada perintah Tuhan, mati. Memang pada saat itu Adam dan Hawa tidak langsung mati, tapi kemudian sudah mati. Adam dan Hawa mengalami kematian, bahkan keturunannya mengalami kematian. Jadi kematian itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dia pasti mati. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana manusia pada saat perjanjian lama atau pada saat para nabi dulu menyelesaikan dosa. Dalam perjanjian lama yang sering mereka melakukan untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan pelanggaran, yaitu dengan memberikan korban, yaitu korban binatang. Dan itu menjadi lambang dari pengampunan. Ya, makanya ada dikatakan korban bakaran, korban pengakuan kesalahan, ya, korban-korban yang lain, banyak korban. Ya, tapi korban untuk apa? Pengampunan. Maka korban itu adalah lambang dari pengampunan. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Allah di masa perjanjian lama itu adalah bayangan. Ya, bayangan dari pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang telah dipersiapkan. Wow. Jadi salib itu adalah tempat di mana keadilan dan kasih Allah bertemu. Hukuman dijatuhkan, tetapi dijatuhkan atas Yesus, bukan atas kita, manusia. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama di mana keadilan dan kasih itu bisa bertemu. Mungkin saya bantu dengan memberikan satu ilustrasi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang sudah bergabung, ya. Ilustrasinya ini tentang suatu kerajaan. Di satu kerajaan, raja sudah membuat satu peraturan. Salah satu dari peraturan dalam kerajaan itu adalah apabila terjadi pencurian terhadap barang-barang kerajaan, jika ada yang mencuri barang-barang kerajaan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini diterapkan dalam kerajaan. Semua, ya, tentara kerajaan dan juga warga yang ada dalam kerajaan tahu aturan itu. Satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Kerajaan kehilangan barang-barangnya raja. Apa itu? Berupa barang hiasan yang mahal, emas, perak, ya, yang dibungkus rapi, disimpan dalam kotak. Ketika melihat bahwa kotak itu sudah kosong, lalu raja memerintahkan, ya, semua pasukan yang ada di kerajaan itu bergerak untuk mencari siapa yang mencuri barang berharga itu. Dengan segala cara mereka akhirnya bergerak untuk mencari siapa yang mencuri. Setelah ditemukan pencurinya siapa, yang mengambil barang raja itu siapa, adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri dibawa, ya, ke depan raja. Lalu raja kaget setengah mati bahwa yang mengambil itu adalah ibu kandungnya, yang telah mengandungnya, yang telah melahirkannya, yang telah membesarkannya. Lalu bagaimana tindakan raja? Kalau raja membebaskan ibu kandungnya, berarti dia tidak adil. Karena dia sudah membuat peraturan bahwa setiap yang mencuri barang kerajaan harus dihukum mati. Tapi kalau dia perintahkan menghukum mati ibunya, di manakah kasihnya? Di mana kasihnya? Tega sekali kepada ibu kandung
ya, yang telah melahirkan dia ke tengah-tengah dunia ini dan menjadi besar dan menjadi raja. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh raja ini? Satu yang tidak diduga. Raja akhirnya mengatakan kepada tentara kerajaan dan algojo, hukumlah aku. Sayalah yang menggantikan ibu saya untuk mati. Raja menyerahkan diri dihukum mati. Apa yang mau kita lihat dari sini? Raja sudah melakukan dua hal, keadilan dan kasih. Kasih kepada ibunya yang telah melahirkan besarkannya, dan keadilan kepada masyarakat kerajaan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, yang seharusnya manusia yang dihukum mati karena pelanggaran mereka, karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena kejahatan manusia. Maka Yesus menggantikan kita manusia berdosa ini untuk mati di kayu salib. Itulah dikatakan dalam Alkitab firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8, saya ulang lagi. Karena waktu kita masih lemah, artinya waktu kita masih berdosa, masih melakukan pelanggaran, kejahatan, Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kita ini dianggap orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus menggantikan kita di kayu salib. Wow, luar biasa. Jadi inilah yang pertama mengapa Yesus harus mati. Karena dia harus menggantikan manusia yang terancam dengan kematian, yang terancam dengan kebinasaan, hukuman yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi salib itu sekali lagi adalah salib di mana bertemu keadilan dan kasih Kristus. Lalu hal yang berikut yang kita harus bertahu, mengapa Yesus harus mati. Tadi saya sudah singgung, karena kasih Tuhan. Yesus harus mati karena kasih Allah yang terlalu besar. Yang lagi, Yesus harus mati karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu berarti seluruh manusia di dunia ini. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk semua manusia. Tapi akan berlaku dan efektif bagi mereka yang percaya. Kalau mereka yang tidak percaya, tentu kebinasaan. Karena jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Berarti kalau percaya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Berarti kalau tidak percaya, nanti baca 17-18. Barang siapa yang percaya kepada nama anak Allah, ya, akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak Allah, akan berada di bawah hukuman. Alkitab mengatakan demikian. Wow, luar biasa. Jadi sangat jelas sekali bahwa Tuhan mau melakukan semua itu. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menggantikan manusia berdosa. Mau percaya atau tidak, itu urusan Anda. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak mati karena dipaksa. Ada orang bilang itu paksa, bahwa diserahkan. Coba Yudas tidak mengkhianat, katanya ya. Nah, pengkhianatan Yudas saja sudah dinubuatkan juga itu dalam perjanjian lama, ya, kitab Yesaya. Ya. Dan kita lihat itu luar biasa itu penggenapannya. Jadi sekali lagi, Yesus mati bukan karena dipaksa oleh tentara Romawi, tapi itu memang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Tapi binasalah mereka yang melakukannya. Jadi Yesus itu mati bukan karena mengalami namanya kekalahan.
Ia rela mati. Mengapa? Karena kasihnya kepada manusia terlalu besar. Dia tidak rela, dia tidak berkehendak manusia itu binasa. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak menghendaki satupun binasa, tapi Tuhan menghendaki supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa kematian Yesus Kristus adalah bukti kasihnya kepada manusia. Salib adalah surat cinta kasih Allah. Bukti cinta kasih Allah kepada siapa? Kepada dunia. Jadi bukan hanya sekedar ditulis di dalam Alkitab, tetapi benar-benar Yesus mati dengan menyerahkan nyawanya. Terjadi penumpahan darah, yaitu darah Yesus Kristus. Luar biasa. Yang berikutnya, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Ini penting sekali. Yesus harus mati agar manusia didamaikan dengan Allah. Perhatikan, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seterunya Tuhan. Dan manusia tidak bisa berdamai dengan Allah tanpa Allah yang memperdamaikan. Dengan cara apapun manusia tidak mampu memperdamaikan dirinya dengan Tuhan yang suci, yang kudus itu. Tapi hanya dengan cara Tuhan. Itulah sebabnya dalam Korintus 5 ayat 17 berkata, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Jadi dengan cara Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya, dengan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam Kolose 1 ayat 20, oleh darah salibnya, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Wow. Jadi darah itu, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu, adalah untuk memperdamaikan manusia yang sudah berseteru dengan Allah, yang adalah musuhnya Allah karena dosa mereka, dengan dirinya siapa? Dengan diri Yesus. Wow, luar biasa. Jadi sudah sangat jelas dosa menciptakan jurang pemisah antara Allah dan manusia. Ada jurang pemisah, yaitu apa? Dosa manusia. Dan jurang pemisah itu, sekali lagi, tidak bisa dengan cara manusia. Harus dengan cara Tuhan. Itulah sebabnya salib menjadi jembatan pendamaian. Itulah sebabnya penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu menjadi jalan pendamaian. Melalui kematian Yesus Kristus, hubungan manusia yang rusak itu, persekutuan manusia yang telah rusak itu, dipulihkan oleh Tuhan. Wow, dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Kita ini diangkat oleh Tuhan dari kehinaan menjadi kemuliaan. Tadinya musuh seterunya Tuhan menjadi anak-anak Allah. Siapa yang dapat melakukan itu kalau bukan Allah? Luar biasa. Jadi tanpa salib tidak ada perdamaian. Sekali lagi, tanpa salib tidak ada perdamaian. Tapi karena salib, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah. Maka dikatakan, kita ini berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan yang telah menyerahkan dirinya. Korban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Itulah bukti kasih Tuhan. Wow, dahsyat, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi sudah terjawab belum? Mengapa Yesus harus mati? Pertama tadi adalah penggenapan apa yang sudah dikatakan oleh para nabi, bahwa Yesus menderita dan mati karena disalibkan dan bangkit hari ketiga itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi, terutama Nabi Yesaya.
Yang kedua, karena Tuhan berhadapan dengan manusia yang berdosa, ya, yang akan dihukum dengan maut, kematian. Dan tidak ada solusi yang lain dari kematian itu kecuali dengan cara Tuhan, yaitu mengorbankan Yesus Kristus. Dan disitulah bertemunya keadilan dan kasih Kristus untuk menggantikan kita manusia berdosa. Jadi bukan lagi korban binatang. Tidak, itu bayangan dalam perjanjian lama. Mengapa Yesus harus mati? Karena kasihnya sangat besar kepada manusia. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi seluruh manusia di dunia ini, sekalipun mungkin manusia pada saat ini belum mengerti dan menolaknya, bahkan mungkin mentertawakannya, mengolok-oloknya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, waktulah yang akan membuktikan. Mengapa Yesus harus mati? Karena dengan kematian itu menjadi jalan pendamaian, ya, manusia dengan Allah. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Sudah sangat jelas. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menanggapi salib itu? Yaitu salib yang adalah penderitaan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya, bertobatlah dan percaya. Jangan buat salib itu menjadi tontonan atau bahan tertawaan, penghinaan, olok-olokan. Hati-hati, ya. Tapi responi. Jangan juga bagi kita orang Kristiani, ya, memperingati kematian Kristus hanya sebagai ibadah saja, hanya sebagai rutinitas saja, lalu tidak memaknai, melakukan, mengalami dalam kehidupannya. Luar biasa sikap kita. Yang kedua, selain kita bertobat dan percaya kepada salib itu, kematian Yesus Kristus itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Mengapa? Karena anugerahnya, karena kasihnya, karena kebaikannya, kita didamaikan dengan Allah. Dan kematian Kristus itu yang menggantikan kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Kematian bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus berarti itu masuki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Kita bersyukur untuk hal itu, karena keselamatan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk penghargaan kita bersyukur dan melayani Tuhan. Lalu sikap kita yang berikutnya, yang ketiga adalah mari menyebarkan kasih Kristus. Bangkitlah, beritakanlah tentang kematian Kristus. Jika salib telah mengubah kehidupan kita, mari kita juga membagikan itu kepada yang lain. Bahwa itu kabar baik yang harus kita beritakan kepada orang lain. Kita hanya sebagai alat untuk memberitakannya. Kita tidak memaksa orang untuk percaya kepada karya salib itu. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, yang menerangi hati dan pikiran, yang buat dia mengerti sehingga suatu saat percaya. Kita nggak memaksa orang untuk percaya terhadap pengorbanan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka hari ini saya menyampaikan bagian dari penutup. Yesus harus mati. Mengapa harus mati? Saya ulang lagi, karena dosa kita yang membawa kepada kematian. Ya, yaitu kematian, kebinasaan. Maka tidak ada cara lain selain melalui kematian Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus mati? Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita diwujudkan. Dia Yesus Kristus yang bukan berasal dari dunia ini, dia turun dari sorga ke dunia yang penuh dengan dosa, penuh kejahatan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kesombongan. Tapi Yesus mau dan mengasihi manusia, dan dibuktikan kasihnya itu dia harus mati di kayu salib. Mengapa Yesus harus mati? Dan karena perdamaian
hanya bisa dikerjakan, dilakukan di kayu salib oleh siapa? Yesus Kristus. Marilah kita datang kepada salib itu. Artinya marilah kita datang kepada Yesus Kristus, percaya dengan karya Kristus, yaitu kematiannya, bahkan kebangkitannya. Bukan hanya mengingat, bukan hanya memperingati, tetapi kita harus mengalaminya. Kita mengalami kehidupan yang baru, menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya memperoleh keselamatan yang pasti, yang kekal dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mati bagi kita, supaya kita hidup, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Jadi sangat jelas mengapa Yesus harus mati. Mudah-mudahan ini menolong kita semua, terutama orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan terlebih bagi mungkin non-Kristen. Ya, sudah jelas, dan masih banyak alasan mengapa Yesus harus mati. Luar biasa. Nah, dalam penutup ini saya menyampaikan sekali lagi, kematian Yesus Kristus adalah kehidupan bagi kita. Mengapa? Karena setelah dia mati, dia akan bangkit di hari yang ketiga, dan itu kita akan peringati esok tanggal 20 April 2025, merayakan kebangkitan Kristus. Jadi saya akan bicara lagi tentang kebangkitan Kristus. Mengapa Yesus harus bangkit? Mengapa Yesus harus bangkit? Akan saya sampaikan itu besok, mungkin di jam yang sama, sore seperti ini. Bisa bergabung lagi ya, sekitar jam berapa ini, jam 6 atau setengah 7. Ya, besok kami akan mengadakan ibadah Paskah bersama dengan jemaat suatu tempat pada Padang, ya. Yaitu saya harus menyampaikan tentang kebangkitan Kristus, dan beritakanlah. Baik, makasih untuk semua yang bergabung. Kiranya ini iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus, terutama kita yang sudah percaya kepada Kristus. Sekali lagi, beritakan dalam keluarga, beritahu kepada anak-anak kita, cucu kita, tentang kematian Kristus. Dan juga di gereja, jangan pernah kita berhenti bersaksi. Bersaksilah terus tentang kematian Kristus. Dan bagi dunia yang saat ini dengan semakin gelap, semakin jahat, kehilangan kasih, ketakutan, mencari-cari jalan keluar dari perbuatan dosa, tidak ada ketenangan, sementara mencari-cari jalan, dan sudah ada jalan itu. Kita keluar ke dunia ini, beritakanlah kasih Kristus, yaitu kematian Kristus. Luar biasa. Oke, shalom Bapak Ibu, mohon pamit. Sampai ketemu lagi besok setengah 7 tentang mengapa Yesus harus bangkit. Ya, oke. Makasih, Tuhan berkati. Shalom. Ini saya akan posting di juga nanti kalau misalnya menonton ulang boleh ya, itu di YouTube RPKM Kataros Ministry. Sekali lagi, YouTube RPKM Kataros Ministry. Jadi RPKM Kataros Ministry. Bisa nanti diulang, didengar supaya lebih paham. Oke, salam hormat, shalom, selamat memperingati kebangkitan Kristus esok. Selamat beribadah bagi seluruh orang Kristiani yang sudah mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan berkati. Tetap semangat.